Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Update. Oke guys, jadi perdebatan Bang Adian Apitupulu masih belum selesai ternyata guys. Sebagai penutup dalam debatnya cukup mengejutkan. Tiba-tiba Adian mengatakan ketua sakit politiknya bikin semua langsung terdiam guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Itu aja kita udah mengatakan pengaruh Pak Jokowi jangankan ke publiknya, ke internal koalisinya aja memudar kok. Ini karena 94 hari lagi jelang pergantian. Itu salah satunya. Yang kedua nggak realistis juga. Jadi sebenarnya Dan partai-partai ini bagaimanapun memandangnya kan ke depan. Ya. Kalau saya dorong yang nggak menang, habis biaya, habis berarti apa-apa. invisible hands itu sebenarnya nggak ada dong. Kenapa? Invisible hands itu sebenarnya nggak ada. Ya ini yang kita tunggu. Kalau udah kenyataannya begini nih, 1%, udah ada yang 30%, ada 20%, tapi tetap didorong, itu penjelasannya bukan lagi penjelasan rasional. Ya, itu penjelasannya penjelasan kekuasaan. Di situ baru kita bicara. Gini Mbak, gini ya. Dulu saya disampaikan sama orang tua saya begini. Kalau kamu membangun sebuah hubungan dengan uang, maka hubungan itu berhenti seketika uang itu juga berhenti. Ketika kamu membangun sebuah hubungan karena kepentingan, maka hubungan itu berhenti seketika kepentingan itu selesai. Nah ini yang kemudian akan menjadi jawaban 20 Oktober dan tergantung bagaimana partai-partai memilih. Kalau kemudian dia memilih dari keluarganya Jokowi misalnya, beban itu akan dia tanggung dalam 5 tahun karena Jokowi selesai tanggal 20 Oktober. Hampir semua partai berhitung seperti itu. Hampir semua rakyat melihat juga seperti itu. Bahwa tanggal 20, 94 hari lagi, powernya hilang. Berarti 61% itu juga nggak ada, Bang Adi. Ketika itu terjadi, bagaimana dengan pemerintahan daerah yang terpilih? Ketika dari keluarganya dan sebagainya. Jangan salah loh, rakyat juga membaca itu. Partai-partai juga menghitung itu. Oke, tinggal 3 bulan. Oke, lalu bebannya harus kita tanggung 5 tahun? Nggak bisa. Nah ini yang kemudian membuat istilahnya hitungannya itu tidak sesederhana itu. Beban apa Bang Adian? Apa tuh beban Bebannya tuh beban apa? Apakah salah seorang Kaisang maju atau Bobi maju? Kok kita bicara salah benar, lu anaknya aja. Enggak. Beban apa yang negara ini harus tanggung karena Pak Jokowi berakhir? Tidak lu harus dong. jelas dong. Gini dong. Oke, banyak kemudian Beban apa ini? banyak kemudian Mulai laki memilih biasanya. anaknya karena faktor bapaknya. Oke, bapaknya akan selesai, tapi jabatannya kan sekian lama. Ini akan menjadi beban baru tidak bagi mereka. Semua akan berhitung itu. Beban bagi partai maksudnya. Bagi partai, bagi semua, itu semua kan begitu. Itulah yang saya sebutkan tadi. Enggak, Partainya kan dianya ke depan. Ini Adian membuat Kalau kita teori. dorong orang yang cuma 1%, ya Adian, asumsi Adian logiknya membuat menang teori saja yang tidak, sangat uangnya ngawur, udah ya. habis. Kita Kan lihat kira-kira ya. gitu. Bobi Itu aja logiknya. di Medan itu berhasil. Gibran di Solo itu berhasil. Gini. Enggak, lu jangan Nah oleh karena membuat itu, opini. Gini, yang akan membuat menilai opini gini loh. yang seolah-olah Yang harus gini, Phil Silva. membahayakan gitu loh, nggak ada. Berhasil tidak berhasil itu persepsi lu. Oke, Nggak bisa dia. bentar. Tapi fakta terbaru di Medan ini sekarang lagi rame. Kenapa? Karena ada kewajiban bayar parkir Rp130.000 apa ini, untuk guys? mobil, Rp90.000 untuk motor. Lalu terjadi perdebatan di jalan-jalan. Bagaimana parkir mobil yang dari luar kota? Karena tidak ada barcode-nya. Oke. Itu terjadi di setiap tempat parkir loh. Baik, saya ke Itu problem kebijakan yang salah kan? Di mana itu? Di mana? Ada deh. Bang Daniel. Jadi kapan Gerindra akan mengumumkan wakilnya untuk maju di pilkada, Bang? Waktu masih panjang nih ya, sampai Agustus nanti. Jadi yang Masih jelas masih bentar lagi. Nggak panjang. bagi lobby partai politik masih panjang. Jadi tentu Gerindra akan komunikasi terus dengan semua partai politik dan kita terbuka. Yang jelas itu pertama. Kemudian yang kedua, survei di Jakarta itu banyak mengalami deviasi loh, jangan lupa. Penyebabnya? Misalnya ya, dulu nyatakan Ahok unggul di semua survei. Ternyata Pak Anies yang menang. Bahkan sebelumnya Pak Foke dulu juga unggul, Pak tapi Jokowi yang kemudian menang. Pak Jokowi menang. Jadi survei di DKI Jakarta ini agak unik. Unpredictable ya? Iya, dia Ya, akan sulit ketika diprediksi, muncul guys. yang baru, kemudian publik melihat yang ditawarkan partai politik ini menjanjikan,
bisa jadi itu bisa unggul di ketika sudah dicalonkan. Jadi kami tentu survei menjadi salah satu data awal, tapi kemudian menawarkan yang lebih segar dan lebih baru itu menjadi tantangan pada saat ini yang ingin dilakukan oleh Gerindra. Yang jelas Gerindra ingin menawarkan yang baru, menawarkan yang lebih segar dibandingkan Kita tunggu yang kejutan sudah ada Gerindra di pada saat injury ini. time nih. Injury time. Apakah benar 3 nama itu atau nama yang lain? Baik, Bang Sylvester, kalau misalnya melihat ini Jokowi efek di Jakarta tidak terlalu laku karena toh Kaisang hanya 1%. Pak Jokowi akan atau ke Jawa Tengah? Bukan, surveinya itu 61%. Itu Jokowi efeknya, Jokowi. tapi Kaisangnya 1%. Makanya ini kan karena memang masyarakat Jakarta tidak terlalu mengenal Mas Kaisang. bisa, itu guys. harus Kata siapa? Nggak mengenal. nggak Semua terlalu mengenal. kenal loh. Kata siapa? Anak presiden. Jadi surveinya dong. Nah, ya. Surveinya tadi 1%. 1%, tapi pengenalan kepada Kaisang itu tinggi. Iya. Abang ini Ada memuji keterkenalan, argumennya itu. ada kesukaan. Ya, jadi kita itu ada dua Dia hal yang menjelaskan berbeda. bahwa antara tingkat Keterkenalan keterkenalan dengan dan keterpilihan tingkat jauh elektabilitas sekali. dua hal yang berbeda Baik, gitu. baik kita Oleh semua karena tahu. itulah nggak realistis nih keterkenalannya udah di angka Bang, 80. saya dari awal, ya saya pribadi ya, Blunder soulmate ya katanya, kami, guys, memang, kami guys, nggak ini. pernah mendukung Mas Hampir Kaisang faktor di ini, guys. Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Oke, Rasional baik. namanya. Iya. Di Jawa Barat bersama Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Jokowi. Baik, berkaca dari Udah pilkada disampaikan sebelumnya ke Pak Jokowi Jakarta nggak selalu. ini? Baik, Bang Rey, Bang Sylvester. Masukan ke Pak Jokowi nggak? Kenapa Bang? Sudah diberi masukan ke Pak Jokowi nggak sebaiknya Kaisang itu di Jawa Tengah aja, jangan di Jakarta. Sudah pernah ngomong itu ke Pak Enggak, Jokowi kita nggak? belum pernah ngomong masalah pilkada Bang. Oke guys, jadi di penghujung acara cukup mengejutkan. Adian Napitupulu tiba-tiba mengatakan dirinya sempat mendapatkan wejangan dari orang tuanya dulu guys. Dia mengatakan barang siapa yang membangun sebuah hubungan dengan uang, maka hubungan itu berhenti seketika. Uang itu juga berhenti guys. Dan barang siapa yang membangun hubungan karena kepentingan, maka hubungan itu berhenti seketika kepentingan itu selesai. Sehingga Adian mengatakan hal itu yang akan menjadi jawaban nanti pada tanggal 20 Oktober nanti. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Adian, pilihlah orang yang tidak segalanya uang. Itu mungkin yang terbaik guys. Memang kalau berdebat dengan Bang Adian harus berhati-hati ya guys. Kalau tidak, argumen kita bisa dipatahkan seketika. Penyampaian argumentasi Adian sangat sistematis dan berkualitas. Keren banget. Memang kalau Adian mode oposan ya begini guys. Sebagai warga DKI Jakarta seharusnya bisa memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai pendidikan yang tinggi dan logika pikir, logika politik yang di atas rata-rata dari daerah lain. Karena tolak ukur suatu daerah adalah ibu kota DKI Jakarta, sehingga harus tepat memilih seorang pemimpin. Orang Jakarta harus memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai track record pemimpin yang baik, berpengalaman dan jujur, dan juga pro terhadap rakyat sehingga bisa memajukan UMR Jakarta serta memakmurkan rakyat DKI guys. Selain itu, Jakarta juga butuh personality yang berkarakter religi, tegas, bijak, ramah, berdedikasi, berpendidikan, berpihak, dan mengayomi rakyat kecil tanpa mengecilkan rakyat yang telah mapan guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.